Selamat sore Ibu dan teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Florensi Hartus Binit, NPM 54220091. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fotosintesis reaksi terang. Berikut penjelasannya. Fotosintesis reaksi terang. Reaksi terang merupakan fotosintesis yang terjadi pada membran tilakoid kloroplas. Reaksi terang merupakan reaksi fotosintesis, yakni proses pembuatan karbohidrat dari air, karbon dioksida, dan membutuhkan cahaya matahari. Oleh sebab itu, reaksi terang sangat tergantung pada cahaya matahari. Tempat terjadinya reaksi terang itu di kloroplas, tepatnya di membran tilakoid atau granum dan grana, seperti pada gambar ini. Namanya juga reaksi terang, jadi ia butuh yang namanya cahaya matahari. Apa itu fotosistem? Fotosistem yaitu pusat reaksi fotosintesis. Di dalam fotosintesis itu terdapat pigmen-pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Kalau fotosistem 1 itu paling baik menangkap cahaya dengan lambda atau panjang gelombang 700 nanometer. Sementara fotosistem 2 itu ia menangkap cahaya dengan lambda atau panjang gelombang 680 nanometer. Dalam reaksi terang ada dua jenis aliran elektron, yaitu non-siklik dan siklik. Yang pertama itu aliran non-siklik. Elektron yang naik tadi akan menyebabkan pusat berpengaruhnya fotosistem 2 berkurang elektron. Untuk mengisi kekosongan tersebut, suatu enzim akan memecah H2O atau air sehingga menjadi 2 molekul H positif dan 1 molekul O negatif. Dan ini disebut dengan fotolisis air dan mendonorkannya pada pusat fotosistem yang kedua tadi. 2 molekul O negatif tadi akan bersatu dan akan berubah menjadi oksigen yang akan dilepaskan oleh tumbuhan. Maka fotolisis air akan berubah menjadi oksigen. Elektron dari fotosistem 2 yang naik tadi akan ditangkap oleh aksektor tadi. Elektron dari fotosistem 2 yang naik ditangkap aksektor akan dialirkan menuju sederetan protein, yaitu seperti pada gambar ada simbol-simbolnya, yaitu ada simbol Pg. Kalau Pg itu plastoquinone, ada kompleks sitrokom, dan ada PC itu plastom cyanin. Pada gambar yang di samping, elektron fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi karena menangkap energi cahaya matahari. Elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan akan mengisi kekosongan yang akan terjadi di fotosistem 1. Sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh aksektor primer lalu diteruskan menuju FD, yaitu ferredoksin yang menjadi pengantara sebelum ferredoksin tersebut menuju enzim NADP+ redoktase. NADP+ redoktase akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi sehingga ia bisa membentuk NADPH. Jadi kesimpulan di sini, aliran dari reaksi non-siklik tersebut, yang pertama dia menggunakan 2 fotosistem. Yang sistem pertama itu 700 nanometer dan fotosistem 2 itu 680 nanometer, dan hasilnya berupa ATP dan NADPH. Jadi dia menghasilkan 2 poin beda dengan siklik. Kalau siklik hanya menghasilkan 1 ATP saja. Nah, sekarang kita perhatikan aliran elektron siklik. Nah, ini pada gambarnya
Proses aliran kira-kira seperti pada gambar di samping. Energi cahaya akan menggerakkan elektron pada fotosistem 1 sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang naik tersebut akan diterima oleh akseptor primer, kemudian disalurkan menuju Fd, kemudian kompleks sitokrom dan menuju Fc, yaitu plastosyanin, sebelum kembali ke tempatnya semula di fotosistem 1. Nah, saat bergerak dari Fd kemudian ke kompleks sitokrom dan ke Pc, elektron akan melepas energi yang akan digunakan untuk membuat ATP. Nah, berikut kesimpulan dari reaksi terang proses fotosintesis yang pertama. Reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai energi penggerak elektron. Kemudian H2O yang digunakan sebagai pendonor elektron dan akan menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, reaksi terang akan disebut sebagai fotolisis air. Aliran air non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH. Kemudian aliran siklik hanya menghasilkan ATP. Jadi, total dari reaksi terang itu adalah ATP, NADPH, dan oksigen. Tapi tidak semua hasil dari reaksi terang itu digunakan untuk reaksi gelap. Yang digunakan hanya ATP dan NADPH. Sementara oksigen itu dilepaskan dan diperlukan oleh manusia dan hewan sebagai organisme heterotrof.